Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Agustina Irmawanti dari Program Studi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sederhana yang telah saya lakukan dan telah membuat karya ilmiah dan judulnya adalah Literasi Digital bagi Generasi Muda dalam Menyikapi Potensi Self-Diagnosis Melalui Konten Kesehatan Mental di TikTok. Nah, untuk selanjutnya tentang latar belakang. Alasan saya memilih topik ini karena informasi mengenai kesehatan mental sangat mudah kita temukan, kita peroleh di media sosial TikTok. Nah, konten tersebut memang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, saya juga menemukan adanya konten yang memberikan informasi, tetapi tidak mencantumkan sumber rujukan atau referensi yang jelas. Nah, menurut saya hal ini sangat penting dan perlu diperhatikan karena pengguna dapat langsung mempercayai informasi tersebut dan menghubungkannya dengan kondisi atau gejala dalam dirinya sendiri. Karena itu, saya sangat tertarik untuk membahas pentingnya literasi digital dalam menyikapi konten kesehatan mental di TikTok. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana literasi digital diperlukan dalam menyikapi konten kesehatan mental di TikTok yang menimbulkan dan berpotensi self-diagnosis pada generasi muda. Nah, tujuan penelitiannya sendiri yaitu mengetahui pentingnya literasi digital dalam menyikapi informasi kesehatan mental di TikTok. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Di sini ada tiga hal yaitu literasi digital, konten kesehatan mental, dan self-diagnosis. Nah, untuk literasi digital sendiri yaitu kemampuan seseorang yang menggunakan juga mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui media digital ataupun media sosial seperti TikTok. Nah, lanjut, ini adalah konsep mengenai konten kesehatan mental di media sosial TikTok. Lalu yang terakhir ada self diagnosis, yaitu ketika seseorang mencoba mengenali kondisi kesehatan mental dirinya sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh tanpa pemeriksaan dari tenaga atau ahli profesional. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini sendiri, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dan juga data yang saya peroleh, yaitu saya dari 5 konten TikTok tentang kesehatan mental. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yaitu saya melakukan observasi dari konten tersebut dan juga profil dari si pembuat konten. Nah, untuk aspek-aspek yang saya amati, ada isi informasi tersebut, sumber referensi atau rujukan yang digunakan dalam informasi tersebut. Lalu ada kredibilitas pembuat konten, apakah relevan dengan informasi yang disampaikan dan apakah bisa dipercaya. Lalu ada uh, penemuan tentang potensi terjadinya self-diagnosis. Apalagi yang bisa kita lihat dari komentar ya, komentar-komentar TikTok tersebut. Nah, untuk selanjutnya hasil hasil penelitiannya sendiri dari pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap 5 konten kesehatan mental di TikTok tersebut, yaitu saya menemukan bahwa seluruh konten tersebut membahas informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti tanda-tanda burnout, tanda-tanda trauma yang berubah menjadi anxiety, dan lalu ada uh, tanda-tanda seseorang
memiliki gangguan mental dan bisa mempengaruhi mental orang lain dan sebagainya. Lalu ada eh, dari 5 konten yang saya amati tersebut ternyata tidak dicantumkan sumber ilmiah ataupun rujukannya yang valid, yang bisa dipercaya. Nah, lalu saya juga mengecek pada profil pembuat konten juga tidak terlihat nih informasi yang relevan atau menunjukkan kredibilitas latar belakang profesional yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dan dari hal tersebut, saya juga eh, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu informasi tersebut ternyata tidak dapat nih kita terima begitu saja. Karena, dan kita juga harus hati-hati dengan yang namanya self-diagnosis. Dari hasil tersebut, saya juga melihat bahwa kemudahan untuk mendapatkan informasi kesehatan mental di TikTok itu perlu diimbangi dengan kemampuan kita dalam literasi digital. Nah, pengguna TikTok sebaiknya tidak langsung tidak langsung untuk asal ya, tidak langsung untuk asal percaya percaya terhadap informasi hanya karena informasi tersebut terlalu meyakinkan atau banyak mendapatkan perhatian dari pengguna TikTok yang lainnya. Nah, pengguna juga penting banget untuk memeriksa sumber yang digunakan, melihat kredibilitas pembuat konten, membandingkannya dengan sumber informasi yang lebih terpercaya lainnya. Dan yang paling penting, informasi dari TikTok itu sebaiknya tidak kita gunakan untuk mendiagnosis diri sendiri. Dapat kita gunakan sebagai pengetahuan awal. Dan jika kita mengalami gejala yang kita rasakan mirip, sebaiknya juga kita perlu mencari bantuan dari ahli tenaga profesional seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya sendiri dari penelitian yang telah saya lakukan bahwa literasi digital itu sangat penting dalam menyikapi informasi kesehatan mental di TikTok. Berdasarkan 5 konten yang saya amati, tidak ditemukannya sumber ilmiah, kredibilitas pembuat konten juga tidak terlihat secara jelas. Maka dari itu, pengguna perlu lebih kritis dalam menerima informasi kesehatan mental di TikTok. Informasi yang ditemukan tidak seharusnya membuat kita melakukan diagnosis terhadap diri sendiri. Dan jika membutuhkan bantuan, kita sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga profesional. Demikian presentasi hasil penelitian sederhana yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian yang saya lakukan masih banyak kekurangan dan keterbatasan, dan saya berharap untuk selanjutnya dapat lebih baik lagi. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.